Semoga antum semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat dan tidak lemes. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Para siswa kelas 11 Madi dan MAP, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak ya. Dan sekarang kita akan membahas masalah ke-111. Syekh Utsaimin ditanya, "Hunaka ba'du talabatil ilmi yabda'u talabal ilmi bi kutubil hadis wa yuridu an anil mutunil fiqhiyah." Nah, ada sebagian pelajar yang mulai belajar dengan mempelajari kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab hadis, ya. Jadi ada sebagian pelajar yang ketika belajar pertama dia mempelajari kitab hadis, wa yuridu anil mutunil fiqhiyah, dan berpaling dari matan-matan fikih. Berpaling dari kitab-kitab fikih yang masih kecil ya, kitab-kitab matan ya. Dengan alasan hujjatum bi anal mutunal fiqhiyah khaliyatun min al-kitab wa sunnah. Dan alasan karena matan-matan fikih itu kosong dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Yang alasan karena matan-matan fikih kosong dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah ini benar? Jadi ada sebagian pelajar yang ketika belajar itu dia belajar hadis dulu dan tidak mau belajar fikih. Bagaimana ini? Ya, ini dijawab oleh Syekh Utsaimin. Alladzi yara yabda talib qabla kulli syai'in bi fahmil Qur'anil Karim. Menurut saya pelajar itu harus pertama kali dia harus belajar memahami Al-Qur'anul Karim. Jadi yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah dia mempelajari Al-Qur'an sebelum dia mempelajari apapun. Jadi tahap pertama ketika belajar ilmu agama adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim ya. Terus seperti itu ya, belajar Al-Qur'anul Karim. Jadi stepnya adalah waladzi yara yakuna al-insanu badian. Menurut saya seorang pelajar itu, penuntut ilmu itu yang pertama kali dilakukan adalah tahap pertama dalam menuntut ilmu adalah bi kitabillah azza wa jalla, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an. Sanian, kedua, mempelajari sunnah nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bi kutubul fiqhi al-mabniyah lil kitab wa sunnah, mempelajari kitab-kitab fikih yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah ya. Jadi ada 3 step itu ya. Bagi pelajar itu, tahap pertama dia mempelajari Al-Qur'an, tahap kedua mempelajari sunnah, tahap ketiga mempelajari kitab-kitab fikih yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Kemudian beliau juga ditanya, "Ma ra'yu fadilatukum fi man sara daidanuhum tajrihul ulama wa tanfirun nasyanhum wa tahdhir minhum. Hal hadha amalun syar'iyyun yuthabu 'alaihi wa yuqab 'alaihi." Apa pendapat Anda tentang orang yang suka mencaci maki ulama, suka mencela ulama dan menyuruh manusia menjauhi ulama ya? Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang suka mencaci maki ulama? Maka jawabnya Syekh Utsaimin, alladzi yara an hadza 'amalun muharram. Perbuatan ini diharamkan. Jadi haram mencaci maki ulama, haram. Ya. Fa idza kana la yajuzu lil insani an yaktabahul mu'min wa lam yakun aliman, apabila seseorang tidak boleh menghibah, tidak boleh menggunjing saudaranya yang beriman meskipun dia bukan ulama, maka bagaimana bisa dia dibolehkan mencaci maki ulama? Padahal orang biasa saja tidak boleh digunjing, tidak boleh dicaci maki. Tentu saja terhadap ulama lebih tidak dibolehkan. Ya. Lianna jarhal alim fil waqi' laysa jarhan syakhsiyan. Karena mencaci maki ulama pada hakikatnya itu tidak mencaci maki pribadinya, ya. Laysa jarhan syakhsiyan, tidak mencaci maki pribadinya. Bal huwa jarhun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi mencaci maki ulama itu sama saja mencaci maki, mencela warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Jadi kalau mencaci maki ulama itu sama saja mencela warisannya Nabi Muhammad SAW. Fa'inal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Ya. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Fa'idha curhal ulama fa'idha curhal ulama wa qad fihim lam yathqanas bil ilmi alladhi indahum. Ya. Apabila ulama itu dicaci maki, dicela, ya, maka manusia itu tidak akan percaya dengan ilmunya ulama. Kalau ulama sudah dicela, maka manusia tidak akan percaya dengan ilmunya para ulama. Jadi ini perbuatan mencaci maki ulama adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Sama saja mencaci maki warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh itu ya, seperti itu. Ya, kita loncat ya, kita loncat. Langsung kita ke pembahasan berikutnya ya. Ya, kita akan masuk fawaid mutanawiyah fil ilm. Faedah-faedah yang beraneka ragam tentang ilmu. Faedah-faedah yang beraneka ragam tentang ilmu. Ya. Faedah pertama, al-faidatul ula. Faedah pertama, la budda li talibil ilmi mura'ati iddati umurin inda talabi ilayya ilmin min ulum. Penuntut ilmu itu harus memperhatikan beberapa hal ketika dia belajar ilmu. Jadi penuntut ilmu harus memperhatikan beberapa hal ketika dia belajar ilmu. Satu yang harus diperhatikan adalah hifdzu matnin mukhtasarin fihi. Menghafal matan yang ringkas. Menghafal matan yang ringkas. Jadi ketika dia belajar ilmu itu dia menghafal matanya dulu. Matan itu adalah inti dari suatu ilmu, intinya ya. Kalau ibarat buah itu isinya. Ibarat buah itu isinya ya, seperti itu. Misalkan fa idza kunta tatlubun nahwa, jika engkau belajar ilmu nahwu, fa in kunta mubtadi'an, jika engkau adalah kelas pemula, ya beginner, fala ara ahsan min matn al-ajurumiyah. Maka yang pertama kali dipelajari adalah matan jurumiyah. Matan al-ajurumiyah. Itu ya, seperti itu. Jadi kalau pelajar pemula belajar nahwu, maka yang dipelajari adalah matan al-ajurumiyah. Kemudian semua matnil Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian matan Alfiyah Ibnu Malik. Setelah jurumiyah bisa beralih ke matan Alfiyah Ibnu Malik. Dan khulasatu ilmu nahwi. Karena Alfiyah adalah ringkasan dari ilmu nahwu. Ya. Itu seperti itu ya. Adapun jika belajar fikih, fama fil fikih, fama matnu zadul mustaqni. Maka yang dipelajari adalah matan zadul mustaqni. Ya. Jika belajar fikih maka yang dipelajari adalah matan zadul mustaqni. Ya, itu seperti itu. Adapun jika belajar hadis, fama fil hadis, famatnu umdatul ahkam. Maka yang dipelajari adalah matan kitab umdatul ahkam. Ya. Wain tarqayata fa bulughul maram. Jika telah naik lagi tingkatannya, maka belajar bulughul maram. Jadi kalau belajar hadis yang pertama kali belajar adalah Umdatul Ahkam. Setelah itu naik kepada kitab bulughul maram ya. Ada seperti itu ya. Wa ma fi tauhid. Adapun ketika belajar tauhid ya, maka belajar matan kitab tauhid. Belajar matan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi ketika belajar ilmu tauhid maka yang dipelajari pertama kali adalah matan kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Adapun ketika mempelajari asma dan sifat maka yang dipelajari adalah al-aqidatul wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ma fi tauhidil asma wa sifat famin ahsani ma qara'ta al-aqidah al-wasitiyah. Ketika belajar tauhid asma dan sifat maka yang dipelajari adalah al-aqidah al-wasitiyah, kitab aqidah wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Itu
tahap-tahapnya itu seperti itu ya, seperti itu. Itu pertama ya. Pertama itu menghafal matan hadis. Menghafal matan hadis. Kemudian tahap kedua adalah dhabtu wa syarhuhu. Memberinya harokat dan menjelaskannya. Memberinya harokat dan menjelaskannya. Jadi bagaimana kita memberi harokat matan tersebut dan mencari penjelasan dari matan tersebut adalah ala syekhin mutkin, melalui seorang syekh yang telah ahli di bidangnya ya. Jadi setelah belajar matan, maka tahap kedua adalah memberinya harokat dan mencari penjelasannya pada seorang ulama yang pakar di bidangnya. Misalkan hadis, ya kita belajar pada ulama hadis, akidah pada ulama akidah, fikih pada ulama fikih, dan seterusnya ya. Tahap ketiga adalah adamul istighal bil mutawalat, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab yang besar. Tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang panjang dan besar, kitab yang lebar, kitab-kitab yang halamannya banyak, kitab-kitab yang besar ya. Jadi tidak menyibukkan diri terhadap kitab-kitab yang besar. Itu tahap ketiga. Ya, ini penting ya. Itu seperti itu ya. Jadi penuntut ilmu harus belajar dulu matan. Kalau dia sudah belajar matan dan ringkasan dari suatu kitab, suatu ilmu, baru dia akan bisa naik kepada tingkatan yang selanjutnya dan belajar kitab-kitab yang besar ya. Tidak boleh langsung belajar kitab-kitab yang besar dulu, harus kitab-kitab yang kecil dulu kalau ingin dia menjadi pakar di bidangnya ya. Itu seperti itu. Tahap keempat ketika belajar itu adalah la tantakil min mukhtasarin ila akhir bila mujab. Janganlah beralih dari suatu ringkasan, dari suatu matan kepada ringkasan yang lain dan kepada matan yang lain tanpa ada penyebabnya. Tidak boleh ya. Tidak boleh beralih dari satu ringkasan ke ringkasan yang lain tanpa ada penyebabnya. Jadi harus bertahap, seperti itu ya. Tahap kelima, iqtinasul fawaid wa dhawabit al-ilmiyah. Ya, mengambil faidah dan mengambil faidah dan cakupan ilmiah, mengambil faidah dan catatan-catatan ilmiah juga bisa ya. Jadi ketika belajar suatu ilmu maka harus mengambil faidah dari ilmu tersebut ya, mengambil catatan-catatan ilmiah dari ilmu tersebut ya, seperti itu. Misalkan kalau ada belajar hadis, maka faidah hadis, faidah dari hadis ini 1, 2, 3. Misalkan tentang innamal a'malu binniyat, maka faidah pertama kita harus ikhlas ketika melakukan perbuatan, harus ikhlas karena Allah dan seterusnya. Jadi harus mengambil faidah dari ilmu tersebut. Ini tahap kelima ya. Jadi seperti itu. Ya, mengambil faidah dan catatan-catatan ilmiah dari ilmu yang dipelajari ya, itu seperti itu. Sadisan yang keenam, tahap keenam adalah jamun nafsi li thalab. Ya. Memfokuskan diri untuk belajar. Ya. Memfokuskan diri untuk belajar. Itu yang keenam, jamun nafsi li thalab. Fala yushattituha yaminan wa yasaran. Tidak boleh beralih, tidak boleh beralih-alih, tidak boleh berpindah-pindah. Jadi harus fokus ya. Fokus kepada ilmu yang dipelajari, tidak boleh pindah ke sana, tidak boleh pindah ke sana kemari. Tidak boleh beralih ke sana kemari. Ya, jadi itu faedah pertama ya. Faedah pertama adalah itu tadi yang telah dijelaskan tadi dari meringkas, menghafal matan dan seterusnya ya, sampai faedah ke-6 ya. Demikianlah pelajaran ada pahala pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Kita akhir ke fardul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.